Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Oke, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran dengan tiada halangan suatu apapun. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tamid Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk hari ini kita masih membahas tentang time, yaitu khusus untuk pendalaman materi, karena dari hasil ulangan kemarin masih banyak yang kurang paham terkait dengan time atau waktu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anakku kelas 5 saya banggakan, untuk lebih lanjut simak dan perhatikan penjelasan Ustadz dalam tayangan berikut ini. Perhatikan gambar jam berikut ya. Oke, ini gambar jam itu akan ada 12 angka ya, ada 12 angka yang menunjukkan waktu. Nah, di dalam jam itu ada jarum pendek, jarum panjang. Jarum pendek itu menunjukkan jam, kemudian di jarum panjang itu adalah menunjukkan menit. Nah, apa yang perlu dipahami dalam time, dalam menjelaskan suatu jam? Ini diperhatikan, kalau jarum panjang itu menunjuk angka 1 sampai dengan 6, maka digunakan kata pas. Jadi pas ya, itu kalau angka 1 sampai 6. Kemudian bila jarum panjang menunjuk tepat di angka 3, gunakan a quarter. Quarter itu artinya kan seperempat ya, atau 15 menit. Kalau pas tadi artinya apa anak-anak? Pas artinya adalah lebih. Nah, kemudian bila jarum panjang menunjuk tepat di angka 6, digunakan half. Half itu artinya adalah setengah atau 30 menit di dalam jam. Kemudian bila jarum panjang menunjuk angka 7 sampai dengan 11, itu gunakan kata to. Kamu gunakan kata to ya. Kata to itu artinya adalah kurang dari ya. Kurang dari. Jadi ketika jarum panjang di angka 7 sampai 11, maka kita gunakan kata to. Nah, kemudian berikutnya, bila jarum panjang menunjuk tepat di angka 9, maka digunakan a quarter, atau artinya apa quarter tadi? Quarter tadi artinya adalah seperempat atau 15 menit. Kemudian yang terakhir, bila jarum panjang menunjuk tepat di angka 12, yang atas ya, di angka 12 itu kita gunakan kata o'clock, artinya adalah tepat. Misalkan jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12, itu namanya kan membacanya adalah 3 o'clock. It is 3 o'clock. Sekarang jam 3 tepat. Ketika jarum panjang di angka 6, jarum pendeknya di angka 3, membacanya adalah a half past 3, jam 3:30 atau ya jam 3:30. Contoh lagi, misalkan jarum pendek ada di angka 3 dan jarum panjang berada di angka 9, maka digunakan kata a quarter to 4, jam 4 kurang seperempat ya, atau jam 3:45, jam 4 kurang seperempat membacanya. Contoh lagi,
jarum pendek ada di angka 2, kemudian jarum panjang di angka 4, kita gunakan kata berapa? 4 itu adalah 20 ya. 20 bahasa Inggrisnya 20. Kita ulang ya. Ketika jarum pendek ada di angka 2, jarum panjang ada di angka 4. Jarum pendek di angka 2 itu artinya kan jam 2. Jarum panjang di angka 4 itu artinya lebih dari 20 ya, karena satu kolom itu nilainya 5 menit. 20 bahasa Inggrisnya adalah 20. Berarti bahasa Inggrisnya it is 20 past 2. Ini sekarang jam 2 lewat 20. Angka 20 nya ada di depan, jadi angka 20 nya ada di depan. Contoh lagi, misalkan jarum pendek ada di angka 6, kemudian jarum panjang ada di angka 10. Ini kita gunakan kata to. It is 10 to 6. Sekarang jam 7 kurang 10. Jam 7 kurang 10 artinya jam 6 lewat 50 ya. Jadi itu anak-anak, tolong dipahami betul ya. Jadi ketika jarum panjang ada di angka 1 sampai dengan 6, kita gunakan kata pas. Ketika jarum panjang ada di angka 7 sampai 11, kita gunakan kata to. Kemudian ketika jarum panjang di angka 15, kita gunakan kata quarter. Ketika jarum panjang ada di angka 6, kita gunakan kata half. Ketika jarum panjang ada di angka 9, kita gunakan kata quarter. Ketika jarum panjang ada di angka 12, kita gunakan kata o'clock. Nah, anakku, untuk memahami materi yang Ustadz sampaikan, tolong dikerjakan tugas berikut. Ini kamu menuliskan angkanya ya. Ini akan Ustadz sampaikan bahasa Inggrisnya, kemudian kamu menuliskan angkanya sehingga memahami apa yang Ustadz sampaikan tadi. Berikut tayangannya. Oke anak-anakku, kelas 5 yang saya banggakan, ini adalah tugas yang harus kamu kerjakan. Nomor 1 sebagai contohnya ya, Ustadz bacakan. Nomor 1, 10 past 7. Nah, 10 itu 10, pas itu lebih 7 dan 7, artinya jam 7 lewat 10 atau jam 7 lebih 10. Nah, nomor 2 sampai nomor 10 ini kamu kerjakan sesuai contoh nomor 1 itu. Yang kedua adalah 18 past 6. Nomor 3, a quarter to 10. To yaitu bukan go ya, to 10. Kemudian nomor 4, 22 to 11. Nomor 5, 26 to 9. Nomor 6, 2 past 7. Nomor 7, 11 to 6. Nomor 8, 4 to 10. Nomor 9, 23 to 9. Nomor 10, 11 to 7. Itu ya, silahkan ditulis di buku tulisnya, nanti kalau selesai difoto dan dikirimkan ke Ustadz. Oke anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, demikian pemantapan materi hari ini. Semoga kamu lebih paham, lebih memahami, sehingga ketika menghadapi soal atau ujian yang soalnya seperti ini, kamu sudah ada gambaran. Untuk itu Ustadz sampaikan thank you very much atas atensi Anda semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ustadz kurang. Marilah pertemuan hari ini kita bersama dengan bacaan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.